belajar tentang persamaan parametrik. Nah, hari ini kita akan belajar tentang koordinat polar. Nah, koordinat polar itu persamaannya berbentuk persamaan parametrik, gitu ya. Nah, saya mau share screen. Yang kemarin ada pertanyaan atau tidak? Oke. Sekarang kita akan belajar tentang koordinat polar. Ya, kalau kita mempunyai kemarin persamaan berparameter ya. Kalau misalnya kita mempunyai persamaan berparameter, persamaan parametrik, misalnya lingkaran, ya ini persamaan parametrik dan kita bisa jadikan persamaan dalam persamaan yang biasa ya, persamaan dalam koordinat kartesius. Dan kita masih bisa mencari luasnya. Tetapi kalau kita misalnya mempunyai sikloida, ya, kita mempunyai persamaan parametrik, ini mungkin untuk dirubah ke persamaan dalam koordinat kartesius, ini bisa jadi tidak bisa, atau mungkin rumit gitu ya, atau useless saja gitu. Jadi kalau mau mencari luasnya ya sudah cari luasnya dalam bentuk persamaan parametrik saja gitu. Jadi tidak semuanya perlu di-convert ke dalam persamaan koordinat kartesius gitu. Kalau itu akan memudahkan terutama bentuk-bentuk geometri yang sudah kita kenal seperti lingkaran, garis, kemudian elips, parabola, hiperbola mungkin berguna untuk dirubah menjadi persamaan dalam koordinat kartesius. Tetapi ada hal-hal yang tidak perlu ya karena nggak apa ya, effortnya itu menjadi apa ya, kebanyakan effort tapi kurang gitu ya, kurang berguna. Nah, apa sih koordinat kartesius? Kalau lupa ya kita mempunyai sumbu X, sumbu Y, kemudian perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y itu di 0,0. Jadi ini yang sudah kita kenal sebelumnya ya, namanya sistem koordinat kartesius. Karena yang menemukan Pak Kartesius ini, atau karena ini bentuknya seperti ini, maka disebut dengan koordinat persegi panjang gitu ya. Jadi kalau di sini kita mau menggambar titik ya, ini 1, 2, 1, 2, 3. Jadi titiknya di sini kita gambarkan P dengan koordinat ya, titik P dengan koordinat 2,3 gitu ya. Nah, kalau koordinat polar gitu ya, kalau kita misalnya punya lingkaran, kalau kita harus menghitung luas lingkaran ini masih bisa menggunakan koordinat kartesius. Tetapi pada saat kita misalnya menghitung seperti ini gitu ya, ini kalau menggunakan koordinat kartesius ini akan berapa kali? Ini 2 kali,
Tetapi itu pun nggak mudah gitu ya, ini tidak mudah. Ini kardioda ya, tidak mudah dihitung atau bahkan tidak bisa ya. Luas tidak mudah dihitung dengan gitu ya. Jadi yang biasanya digunakan masih bisa, ini masih bisa. Koordinat kartesius bisa, ini koordinat polar juga bisa. Ya. Nah, koordinat polar itu apa? Koordinat polar itu kalau kita mempunyai titik asal ya, O ini adalah titik asal atau disebut dengan origin atau disebut dengan kutub, bahasa Inggrisnya pole. Itu sebabnya koordinatnya ini disebut dengan koordinat polar atau koordinat kutub gitu ya. Nah, ini disebut sumbu polar ya, kayak biasanya sumbu X ini kita sebut dengan sumbu polar ya. Sumbu polarnya ini kemudian kita sejauh mana jalannya, sudutnya itu sebesar apa gitu ya. Nah, kemudian dari sudut itu kita menghitung sejauh berapa ini panjangnya. Jadi di titik ini kita mempunyai titik P dengan koordinat polarnya itu R, theta. R-nya disebut dengan koordinat radial dari P, sedangkan theta-nya ini sudut gitu ya. Jadi misalnya saya mau menggambar boleh dua cara ya, boleh R-nya dulu dihitung baru jalan tetanya, boleh tetanya dulu. Saya misalnya mau 6, ya saya mau 6 berarti kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Kemudian saya mau pi per 3, jadi sudutnya sejauh pi per 3. Jadi saya dapatnya ini adalah titik 6, pi per 3. Tetapi ini tidak harus, arahnya itu harusnya ke sini gitu ya. Arahnya ke sana. Tetanya itu ke sana. Ini arah tetanya. Tetapi tetanya nggak harus dihitung itu ya. Ini sama saja. Ini juga per 3 gitu ya. Nah, kalau mau negatif ya misalnya min pi per 4, ya tinggal ke sini sudutnya. Sejauh ini adalah min pi per 4, berarti di sini kita mempunyai 6, min pi per 4. Min pi per 6 gitu ya. Kalau min pi per 4 nggak di sini. Min pi per 6 gitu. Atau kalau kita muter ini sama dengan 6, pi 11 pi per 6 ya. Gitu ya. Nah, kenapa ini bisa sama seperti itu nanti ada ceritanya. Tetapi kira-kira seperti itu cara menggambarnya di dalam. Nah, Anda bisa saja menggambar sembarang, nggak usah pakai lingkaran ini ya. Ini kan saya memberikan lingkaran ini untuk memudahkan supaya Anda nggak bolak-balik ngoras garis R-nya sih gampang, tapi sudut-sudutnya ini kan harus ditentukan gitu. Kecuali Anda menyediakan busur gitu ya, sebetulnya ini pakai busur mau seberapa besar gitu ya. Tapi kalau sudah ada lingkaran ini lebih gampang, jadi ini pertolongan saja. Nah, contoh lain dari titik pada koordinat polar ya, berarti ini 6, pi per 4, jadi sudutnya sejauh pi per 4, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Kemudian ini 5, 2 per 3 pi, jadi sudutnya 2 per 3. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kemudian ini 5 pi per 4, berarti ini 1,
1, 2, 3. Jadi 3, 5 pi per 4. Kemudian 11 pi per 6 tadi sudah ya, cuman ini 4 saja. Tadi kan 6, 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Boleh sudutnya dulu yang digambar. Setelah sudutnya digambar, diambil garis, kemudian ditentukan 4 itu sebesar apa. Nah, kalau koordinat kartesius, kita setiap titik itu representasinya tunggal gitu ya. Tapi kalau di koordinat polar ini satu titik itu bisa direpresentasikan dengan beberapa misalnya tadi di sini kan ada 6,11 pi per 6 itu sama saja dengan 6, pi per 6 gitu ya. Nah, dan ini tidak berakhir di 2 pi saja, muternya sudutnya ini tidak 2 pi ya. Seperti ini kan sampai ke sini, sampai satu putaran ini kan 2 pi. Itu ya. Nah, ini boleh dilanjut lagi. Jadi 3 pi. Nah, muternya itu mau berkali-kali sampai 10 pi juga boleh gitu ya. Jadi boleh muternya berkali-kali. Ini juga ini sudah 2 pi. Masih ditambah lagi. Ya, masih ditambah lagi. Jadi menjadi 13 pi per 4. Jadi sudutnya tidak terbatas pada sampai 2 pi saja gitu. Nah, 2 pi itu kan yang paling ininya ya, yang paling sederhananya gitu ya. Jadi ini kalau digambarkan kan bisa menjadi 13 per 4. Ini kan 5 per 4 pi ya. Sampai ke sini 5 per 4 pi, tapi ternyata dia tidak berhenti sampai 5 per 4 pi saja ya. Jadi kalau ini dia jalan ke sini kan sampai 5 per 4 pi, tapi dia tidak berhenti, dia mau lagi gitu ya. Jadi boleh saja. Jadi penggambaran dari satu titik itu bisa dengan beberapa dengan beberapa representasi. Nah, kalau misalnya ini R, sejauh R, maka kebalikannya kalau ini theta, maka theta plus pi, atau gampangannya seberangnya sejauh R itu disebut dengan minus R gitu ya, dengan sudut yang sama. Jadi kalau ini pi per 4, ini sejauh 1 ya, sejauh 1, jadi ini 1, pi per 4, maka di sini menjadi min 1, pi per 4. Kalau di sini kita mempunyai 3 ya, ini di sini kita mempunyai 3,3 pi per 4, maka kebalikannya menjadi min 3,3 pi per 4. Gitu. Jadi kalau negatifnya adalah seberangnya. Sebentar aja. Digigit hewan apa ya? Ya, saya lanjutkan ya, mohon maaf. Nah, seperti saya katakan tadi,
Kalau di dalam koordinat kartesius, ini satu titik hanya satu representasi saja. Tetapi kalau kita mempunyai koordinat polar, satu titik itu beberapa representasi. Cara merepresentasikannya adalah dia bisa menjadi R, theta, bisa menjadi R, theta plus 2 NP, bisa menjadi R, theta min 2 NP. Tetapi bisa saja dia selain itu ada satu lagi yang saya kelewat, ini bisa menjadi oke. Ini saja. Maaf, saya keliru sama yang minus tadi ya. Jadi kalau kita mempunyai satu titik R, theta, maka ini adalah representasi yang lainnya. Jadi bisa kita representasikan sebagai ini juga, bisa kita representasikan sebagai ini juga. Jadi contohnya kalau kita mempunyai theta misalnya min 2 ya, 2 pi per 6 ya, kita mempunyai 2 pi per 6 ini, maka bisa direpresentasikan kalau kebalikannya ini kan sejauh 5 per 6 pi gitu ya. Jadi kalau dibalik itu berarti menjadi min 2 ya, min 2, min 5 pi per 6 gitu. Jadi sebetulnya kalau mau direpresentasikan sebagai minus, jadi ini min R berarti ini jadi bisa direpresentasikan juga sebagai min R, pi ya. Min dari P dikurangi dengan theta gitu ya. Nah ini kalau diingat-ingat susah, tetapi kalau dilihat di gambar itu lebih gampang. Nah ini bisa ditulis juga menjadi karena ini ke sini 7 pi per 6, maka di titik ini juga bisa dituliskan sebagai min 2,7 pi per 6 gitu ya. Oh sorry, ini salah. Min 2 ya. Ya ini mungkin salah ya. Di ini sendiri saja nanti. Mungkin ini salah. Tetapi yang jelas ini. Kalau digambar bisa kelihatan saja. Digambar lurusannya, kemudian di R-nya dibalik gitu ya. Jadi kalau ke sini 7 pi per 6 berarti kebalikannya adalah min 2,7 pi per 6 gitu ya. Jadi nggak selalu min pi per 2 kurang itu ya. Jadi saya salah tadi. Nah, kalau misalnya yang lainnya ya, kalau kita misalnya mempunyai ya, kalau kita misalnya mempunyai ini, kita gambarkan. Saya pakai ini saja lebih gampang. Oke. Kalau saya gambarkan ini, misalnya saya mengambil pi per 4 saja, misalnya ini adalah titik ini ya, berarti kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti kan 7, pi per 4 gitu ya. Kalau saya ambil seberangannya ini, kalau saya ambil ini, saya ambil lurus, kan ini 5 pi per 4 gitu. Jadi ini sama dengan juga, ini sama dengan min 7,5 pi per 4.
Kalau saya mengambil ke sini, berarti kan min berapa ini ya? 1, 2, 3 ya. Ini ke sini. Ini kan bisa saja menjadi min 3pi per 4 gitu. Jadi kebalikannya adalah min 7, min 3pi per 4. Bisa saja ini saya tuliskan juga, saya muter 2 kali. Saya muter, ini saya sudah 2pi ya, sudah ke sini 2pi, saya masih mau nambah lagi. Berarti bisa jadi ini sama dengan 7,2pi ditambah pi per 4. Berarti 2pi 8, berarti 9pi per 4. Nah, ini harus getting used to ya. Harus terbiasa untuk melakukan ini. Kalau tidak, nanti bingung. Nah, itu sebabnya saya minta kemarin itu untuk memfotokopi ini, jadi bisa dibuat latihan. Disisain satu, nanti kalau kurang, kalau yang nggak punya printer, bisa difotokopi lagi. Tetapi yang punya printer bisa di print dari file yang saya berikan kemarin, gitu ya. Jadi ini pertolongan untuk menggambar supaya nggak perlu bolak-balik menggaris untuk menggambarkan sudutnya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Fitri? Ada pertanyaan tidak, Fitri? Ada tidak? Fitri paham tidak? Ada bagus? Ada bagus paham? Paham, Bu. Luh Pratiwi? Mana Luh Pratiwi, ada enggak? Paham, Bu. Oke, ya. Nah, sekarang bagaimana kita mengetahui atau mengganti hubungan dari koordinat kartesius dan koordinat polar. Nah, kalau koordinat kartesiusnya diketahui, ya, kalau koordinat kartesiusnya diketahui, koordinat polarnya bagaimana mencarinya, gitu ya. Kalau kita mau merubah koordinat kartesius ke koordinat polar, ya, atau sebaliknya dari koordinat polar ke koordinat kartesius, ya. Kalau kita mempunyai koordinat kartesiusnya, kemudian kita mau mencari koordinat polarnya, kan berarti yang harus dicari R dan θ-nya gitu ya. Cara mencari R-nya adalah kita mempunyai rumus Pythagoras, X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi R-nya sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat. Sementara tangen θ, ya, sementara kalau kita mempunyai Y dan X, maka kita bisa mencari tangen θ-nya, yaitu tangen θ sama dengan Y dibagi dengan X. Jadi θ-nya adalah arkes tangen dari Y per X, gitu ya. Nah, sebaliknya kalau kita mempunyai R dan θ, ya, maka kita mau mencari X dan Y-nya seperti apa. Maaf, ini saya lupa, sudah saya tuliskan atau belum. Saya cek di slide berikutnya. Oh, oke. Sudah ada ya. Nah, sekarang kalau kita mempunyai R dan θ-nya diketahui, bagaimana kita mencari X dan Y-nya? Nah, kalau kita mempunyai cosinus θ adalah cosinus θ adalah X,
dibagi dengan R gitu ya. Jadi X-nya sama dengan R cosinus theta. Kalau Y dibagi R ini kan sama dengan sinus theta. Jadi Y-nya sama dengan R sinus theta. Jadi itu yang kita pakai. Nah, jadi apa modal yang diperlukan ya? Modalnya adalah modal yang diperlukan adalah apa? Anda tahu nilai-nilai yang perlu diketahui karena tadi ada tangan ya, ada arkes tangan ya. Arkes tangan bisa dilihat dari nilai tangannya ya. Jadi yang perlu diketahui adalah tadi ada kosinus ya, kosinus theta, kemudian sinus theta, kemudian tangen theta. Jadi ini 3 nilai yang harus diketahui. Jadi kalau cos gampangannya kan gambarnya begini ya. Itu. Kalau ini cos theta. Kalau sin theta gambarnya itu begini. Ya ini 0, pi per 2, 3 pi per 2, ini 2 pi gitu ya, ini pi. Ini 0, ini pi per 2, ini pi, ini 3 pi per 2, ini 2 pi. Kalau tangan, ini adalah pi per 2, ini pi, ini 3 pi per 2, ini berulang gambarnya. Ini min pi per 2, ini gambarnya berulang ya. Nah ini grafiknya seperti ini ya. Jadi kalau Anda tidak bisa menghafalkan angka-angkanya, ya hafalkan saja. Apa diingat-ingat saja grafiknya. Ini grafiknya seperti ini, berulang setiap antara selang 2 pi. Jadi nanti dilihat lagi ya, ini dipelajari lagi, ini dipelajari lagi. Dari kalkulus 1 gitu ya. Kalau dari kalkulus 1 tidak ingat ya lihat pelajaran SMP, SMA kan sudah diajari ya dari SMP, SMA. Jadi mestinya ini sudah mulai apa ya, nempel di otak gitu. Dan sudut-sudutnya nggak perlu belajar sudut-sudut yang ruwet ya. Ya sudut-sudutnya yang diingat ya sudut-sudut yang khusus saja. Nah sekarang misalnya ini contohnya. Nah ini sekarang contohnya. Contohnya adalah kalau kita mempunyai rectangular koordinat, itu koordinat kartesius, koordinat persegi panjang, yang koordinat polarnya ini ya. Kalau koordinat polarnya 6,2 pi per 3, ini bagaimana kita mencari koordinat kartesiusnya atau koordinat persegi panjangnya. Saya balik ke sini ya supaya nggak lupa. Ini saya ambil. Ya, jadi ini saya cheating ya ini. Berarti kan kita mempunyai kebalik. Bukan yang ini ya, yang ini. Ya, ini tadi kan diberikan oleh ini ya.
oleh rumus ini. Berarti kita harus cari X-nya dan Y-nya gitu ya. Berarti X-nya adalah X-nya sama dengan R kosinus theta, R-nya 6. Kosinus theta berapa? Kosinus 2pi per 3. Jadi 6 dikalikan berapa? Kemudian ini adalah 6 sinus 2pi per 3. Coba ada yang ingat enggak? Sulfa saja. Sulfa ingat enggak? Kosinus 2pi per 3 dan sinus 2pi per 3. Berapa? Iya, Bu. Kosinus 2pi per 3 berapa? Berapa kosinus 2pi per 3? Izin menjawab, Bu. Ya, berapa? Min 1/2, Bu. Oh, oke. Terima kasih. Min setengah. Berarti ini sama dengan min 3 ya. Kalau sinusnya berapa? Saya gambarkan. Sinus seperti ini ya. Berarti ini pi per 2. Kalau pi per 2pi per 3 ya, ini sepertiga pi, ini 2/3 pi. 2pi per 3 di sini. Nah, saya gini kan. Berarti berapa ini? Ini kan angka-angka yang ini saja, angka-angka yang biasa saja. Ini 1, ini setengah, akar pi per 2. Pi per 3 itu setengah ya. Jadi ini angka-angkanya saya lupa. Berarti ini apa? Ada setengah akar 3. Nah, kemudian ini di sini adalah setengah gitu. Jadi hanya angka-angka yang sederhana saja, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, setengah gitu. Jadi sekarang kalau 2pi per 3 kira-kira berapa, Sulfa? Ada yang bisa membantu Sulfa? Olita coba bisa membantu Sulfa. Sinusnya berapa? Sinus 2pi per 3, ini sinus X. Olita berapa sinus 2pi per 3? Dilihat dari itu, Bu. Setengah akar 3. Oke, jadi saya tuliskan ini setengah akar 3. Setengah akar 3 berarti ini sama dengan 3 akar 3. Gitu ya. Nah, jadi koordinat kartesius untuk P 0,2 pi per 3 adalah min 3,3 akar 3. Kalau Anda lihat di sini nih, 3 akar 3 gitu ya. 1, 2, 3 gitu ya. Akar 3 itu hampir 2 ya. 4 kan akar 2.
boleh dilihat di kalkulator bahwa ini nilainya itu sekitar nggak sampai 6 ya, nggak sampai 6 tapi di atas 5 gitu ya. Tepatnya saya belum menghitung. Kalau ada yang punya kalkulator bisa membantu saya menghitungkan. Nah, sekarang ada juga kalau kita mempunyai koordinat kartesiusnya 1,-1, berapa koordinat polarnya? Kita lihat rumusnya ya, saya pindahkan rumusnya. Ini rumusnya adalah ini dan ini. Ya, rumusnya ini. Satunya rumusnya ini. Berarti kan kalau 1,-1 berarti kita menghitung R kuadrat itu sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat atau R sama dengan akar X kuadrat berarti 1 kuadrat ditambah min 1 kuadrat berarti sama dengan akar 2 gitu ya. Sementara ini sama dengan arkes tangan dari min 1/1 sama dengan arkes tangan dari 1. Nah, gampangannya ya untuk menghitung ini sinus X sama dengan 1, X-nya sama dengan berapa? Atau theta ya. Karena kita pakai theta jadi bolehlah theta ya. Sinus theta sama dengan 1. Tetanya sama dengan berapa? Ini cara menghitung yang paling gampang. Oh, min 1, maaf 1. Min 1. Oke. Sinus tetanya sama dengan berapa? Saya gambarkan ya grafiknya. Ya, kemarin mohon maaf saya lupa saya mengingatkan untuk membawa hitung-hitungan. Ini 0, ini P/2, ini 3 P/2, ini P gitu ya, ini minus P/2 gitu ya. Kalau saya gambar ini asintotnya, maka kita bisa mempunyai gambar ini. Nah, ini nilainya sama dengan min Pi/4. Bukan sama dengan min 1. Ya, ini sama dengan min 1. Taruhan ini gambar saya. Bagus. Ya, ini sama dengan ini. Kalau ini min 1, kalau ini sama dengan min Pi/4 gitu ya. Atau kita mempunyai Pi/2 itu berapa per 4? 2/4. Atau ini saya gambarnya salah kah? Pi/2 salah tidak gambar saya ini? Gambar tangan salah tidak? Ya, dicek lagi ya. Ini yang jelas ini min 1 nilainya itu ada di min Pi/4 gitu ya. Jadi kita ambil tetanya adalah sebentar, saya cek.
3 per 2 ini betul tidak ya ini? Yang ini betul ini. Yang lainnya kalau 3 per 2 ini berarti kalau ini menjadi 4 berarti 6 ya. Ya, ini dicek lagi gambarnya, jangan-jangan saya salah ya. Tetapi ini jelas bahwa ini just in case saya salah gambarnya yang ini ya. Tetapi ini gambarnya seperti ini. Seingat saya gambarnya ini berulang setiap 2pi ya. Gambarnya berulang setiap 2pi. Jadi ini di sini kita mendapatkan kosinus. Oh ya, ini tangan. Kenapa saya menjadi sinus ya? Nah, ini tangan theta. Tangan tetanya sama dengan min 1 gitu ya. Maaf, ini arkes tangan min 1. Ini saya kok salah-salah ya. Nah, kalau kita mempunyai arkes tangan min 1 berarti kan sama, artinya tangan theta itu sama dengan min 1 untuk theta berapa. Nah, ini tetanya sama dengan min pi per 4. Jadi kita tuliskan bahwa kita mempunyai R, tetanya ini sama dengan akar 2, min pi per 4. Gitu. Nah, terkadang kita mendapatkan tetanya itu tidak di kuadrannya gitu. Jadi cocokkan bahwa ini ada di kuadrannya juga gitu. Cocokkan bahwa ini berada di kuadrannya. Jadi kalau Anda menggambar ini 1, min 1, 1, min 1 ini kan ada di sini ya. Ini kan ada di kuadran 4. Kalau kita gambarkan ini berarti kan saya putar ke sini ya. Ini kan bisa saja menjadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Ini bisa saja 7 pi per 4. Sementara kalau kita ambil ke sini, ini adalah min pi per 4 gitu ya. Jadi bisa dilihat saja ininya bisa disesuaikan, tetanya bisa disesuaikan. Bisa dilihat dari gambar kalau kita mempunyai 1, min 1 ini kan berada di sini. Kira-kira bisa kegambar bahwa ini adalah kita pilihnya berdasarkan nilai tangan, ini kita pilih saja min pi per 4 gitu ya. Meskipun ini bisa dituliskan sebagai 7 pi per 4. Jadi lebih sederhana menulis dengan min pi per 4. Nah, seperti yang tadi, ini sebetulnya kan gambarnya tadinya begini gitu ya. Nah, tetapi yang paling gampang kan adalah mengingat-ingat ini, yang merah ini yang pokok. Ini yang utama. Sampai sini ada pertanyaan dulu tidak? Belum ada, Bu. Oke.
Satu contoh lagi ya. Satu contoh lagi. Nah, kalau untuk mencari yang ini lebih mudah daripada kita mengkonvert dari polar ke kartesius. Itu seringkali salah gitu. Tetapi kalau dari polar ke kartesius itu lebih banyak betulnya gitu ya. Jadi mahasiswa, ini hasil kerjaan mahasiswa dari beberapa kali mengajar itu kalau convert dari kartesian ke polar itu banyak benarnya. Tetapi kalau dari polar ke koordinat kartesius itu seringkali ada saja yang salah gitu ya. Sekarang berarti kita punya ini adalah R-nya, ini adalah θ-nya, jadi kita mempunyai R sama dengan R cosinus theta berarti sama dengan 2 cosinus pi per 3, cosinus pi per 3 itu setengah, berarti 2 kali setengah sama dengan 1, kemudian D-nya sama dengan sinus theta, berarti 2 sinus θ-nya pi per 3 itu 2 kali setengah akar 3 berarti sama dengan akar 3. Jadi kalau digambarkan berarti kan koordinat kartesius dari 2, pi per 3 adalah 1, akar 3 gitu ya. Jadi sepertinya ini sama yang gambar tadi ya, cuman yang tadi di sebelah kiri, yang ini berarti ini sekitar 1 ya, sekitar 1, ini sekitar 1, 2, 3, 4, 5, antara 5 dan 6, jadi di sini. Ya, kalau digambarkan ini kesininya pi per 3 ya. Itu kira-kira. Kemudian ini ada yang salah tidak? Dicek lagi. Nah, kalau sekarang misalnya cari koordinat polar ya, kalau koordinat kartesiusnya min 2, min 2 akar 3. Jadi di sebelah sini ya, di yang ketiga, di kuadran ketiga gitu ya. Jadi kita cari R-nya sama dengan akar min 2 kuadrat ditambah min 2 akar 3 dikuadratkan jadi akar 4 ditambah 4 akar 3 dikuadratkan berarti akar 16 ya, berarti sama dengan 4 gitu ya. Kemudian atas tangan theta sama dengan atas tangan dari Y per X gitu ya. Y per X, Y-nya di sini adalah min 2 akar 3, sementara X-nya min 2, jadi sama dengan atas tangan dari akar 3 gitu ya. Atas tangan dari akar 3 ini adalah
Pi per 3, Bu. Ya. Oke. Ini sebetulnya gini. Ini bisa pi per 3. Kalau selain tetanya selain pi per 3 berapa? Coba tetanya selain pi per 3 berapa saja? Selain pi per 3 berapa? Coba cari. Selain pi per 3 berapa? Kalau saya gambarkan, coba cek petanya selain pi per 3 berapa kalau hasilnya adalah kalau kita mempunyai tangan theta sama dengan akar 3, tetanya itu sama dengan berapa saja? Ini tidak satu angka. Coba dicek. Coba dicek dulu. Empat pi per 3, Bu. Oke, jadi ini bisa, tetanya bisa tadi pi per 3, betul, pi per 3, tapi bisa juga ini 4 pi per 3, gitu ya. Nah, kalau saya gambarkan pi per 3, kan tangan theta akar 3, maka ini bisa pi per 3, ini bisa, kalau pi per 3, ini pi per 2. Kalau pi per 3, ini kan berarti tetanya segini. Ya. Kemudian ini 1, 2, 3, 4. Berarti ini 4. Berarti ini 4, pi per 3. Ini di sini. Kalau kita mempunyai empat 4 pi per 3, ini kalau kita mempunyai 4 pi per 3, 4 pi per 3 di mana? Pi per 3 ini 2 pi per 3, berarti kalau 4 pi per 3 di sini bukan? Tiga per 3. Ini 4 pi per 3. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Coba dicermati, apakah yang saya pilih harus pi per 3, ataukah yang saya pilih harus 4 pi per 3? Pertanyaannya itu.
Maaf Prof, itu 4pi/3 harusnya di kuadran 3. Sebentar. Ya, ini saya agak tulalit ini. 4pi/3. Oh iya, maaf. Ini kan segini pi ya. Maaf. Ini pi/2 segini ya. Iya, maaf. Ini pi/2 segini ya. Ini pi/2. Maaf, ini pi. Jadi pi/3 itu ini tambah sepertiga ya. Jadi ini adalah, maaf ya, 4pi. Ini kita 4,4pi/3 gitu ya. Nah, jadi mana yang harus dipilih? Yang 4,pi/3 atau 4,4pi/3? Yang dipilih yang mana? Tetanya dipilih pi/3 atau 4pi/3? 4pi/3. Ya, yang dipilih adalah 4pi/3. Kenapa dipilih 4pi/3? Karena yang ini kan di kuadran 3. Ini ada di kuadran 3. Ini di kuadran ketiga. Ini juga di kuadran ketiga. Jadi match ya. Jadi sesuai. Satunya yang dalam koordinat kartesiusnya ada di kuadran ketiga, yang dalam koordinat polarnya juga ada di kuadran ketiga. Jadi nggak boleh dipilih 4,pi/3 karena kalau 4,pi/3 di kuadrannya ini ada di sini, ya, ada di sini. Jadi nggak boleh dipilih. Yang dipilih adalah yang sesuai, ya. Jadi, sorry. Ini saya hapus. Sampai sini paham atau tidak? Jadi kenapa dipilih yang 4pi/3 bukan yang pi/3? Karena kodenya, letak titiknya itu bersesuaian. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Prof. Ya, oke. Kalau belum ada, dicoba yang ini ya. Dicoba ini. Oke, partneran seperti kemarin, ya, partneran seperti kemarin. Kalau kemarin yang ya, jadi kemarin kan partneran nih. Nah, kemarin kan partneran ya. Kemarin ada yang membuat dan menjawab soal. Kemudian ada yang memeriksa. Nah, hari ini yang memeriksa itu ganti membuat dan menjawab. Kemudian yang membuat dan menjawab ini ganti menjadi yang memeriksa. Oke, sebelum kalian mengerjakan, ada tidak yang belum dapat partner? Ada yang tidak mempunyai partner? Semua dapat karena satu kelas itu satunya ada yang ganjil ya. Ada 40, satunya 41 dan tidak ada 2. Jadi ada satu yang nggak dapat partner. Sudah nyari partner belum? Sudah pada nyari partner belum? Atau belum mencoba mengerjakan yang kemarin? Kalau dia sudah dapat partner belum? Sudah, Prof. Oke, Vinaka? Sudah, Prof. Fatin? Sudah, Prof. Ya, oke. Saya seharusnya akan
menjelaskan tentang bagaimana menggambar grafik. Tetapi saya memastikan dulu bahwa Anda paham tentang menggambar koordinat polar, jadi di mana letaknya. Nah, biar gampang menggambarnya ini pakai yang kemarin ya, yang kemarin saya minta untuk di print gitu ya. Nah, ini saya buang dulu, saya hanya mengajari sedikit saja. Yang lebih complicated akan saya ajarkan besok Senin. Senin mau offline atau mau online? Putri minta disatukan kelasnya, terserah. Kalau mau online, saya ikut online. Mau offline, saya datang ke kampus, tetapi Putri mintanya saya yang jam 7 pagi. Ya, nanti saya dikabari mau online atau offline ya. Tetapi jangan mepet-mepet hari Minggu ngabarinya supaya saya nggak, kalau mau berangkat ke kampus jam 7 itu kan saya harus sudah nyiapin semua di rumah ya pagi-pagi. Jadi jangan dadak mau online atau offline-nya ya, besok saya dikabari. Nah, sedikit saja yang saya tambahkan adalah tentang menggambar lingkaran dengan pusatnya di titik asal ya, dan jari-jarinya adalah R sama dengan A gitu ya. Nah, kalau saya mempunyai ini saya gambarkan saja ya. Tetanya dari 0 sampai 2pi. Kalau jari-jarinya ini misalnya jari-jarinya saya ambil 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 ya. Pada saat tetanya 0, R-nya sama dengan 4 di sini. Pada saat tetanya sama dengan pi per 6, kalau R-nya 4 adanya di sini. Kalau pada saat pi per 3, ya, R-nya 4, tetanya ada di sini. Kalau sampai pi per 2, ini ada di sini. Jadi setiap kalau saya ambil R sama dengan 4, itu berapapun sudutnya, ini jauhnya dari titik asal ini akan tetap sama gitu. Jadi kalau saya gambarkan, ya saya gambarkan dengan lingkaran, saya agak ambil besar sedikit. Ya, kalau saya gambarkan dengan lingkaran, bukan saya gambarkan dengan lingkaran ya. Kalau saya gambar, ini kalau jaraknya selalu sama dari titik pusat, maka ini bentuknya sama dengan lingkaran. Kalau saya ambil 4, 5, 6, 7 misalnya ya. Kalau R-nya sama dengan 7 ya, mau saya ambil dimanapun, 4, 5, 6, 7 ya. Saya ambil dimanapun, ini jaraknya selalu sama. Ya. Kalau saya gambarkan ini juga membentuk lingkaran ya, karena jaraknya sama. Nah, ini adalah R sama dengan 7. Sementara yang pink ini adalah R sama dengan 4 gitu ya. Nah, menggambar lingkaran harus bisa gitu ya. Ini menggambar R sama dengan A ya. Ini harus bisa. Karena ini yang gampang gitu ya. Nah, ini contoh yang lainnya. Tinggal bisa dilihat saja, ini R sama dengan 1, yang kecil R sama dengan setengah, yang besar R sama dengan 2, yang lebih besar lagi, kalau ini hitungannya 4, ya R sama dengan 4. Kemudian satu gambar lagi yang ingin saya tunjukkan hari ini adalah bagaimana kita menggambar garis. Kalau garis ini theta sama dengan B persamaannya. Kenapa theta sama dengan B? Kalau saya gambar ini misalnya ya.
Saya pakai ini saja. Saya pinjam ini. Ya. Nah, misalnya saya mengambil theta sama dengan pi per 3 gitu ya. Nah, pada saat saya mengambil pi per 3, pada saat R-nya 1 di sini, pada saat R-nya 3 di sini, pada saat R-nya 6 di sini, R-nya 7 di sini, R-nya 8 di sini. Jadi R-nya berapapun ada di satu garis. Jadi kalau saya gambarkan, ini adalah garis ini. Nah, kalau kita menggambar garis kan sampai melalui ini ya, saya gambarnya tidak dari bawah, mencang-mencang soalnya kalau dari bawah. Jadi ini theta sama dengan pi per 3. Kalau saya mau theta sama dengan 11 per 12 pi, ini mau tetanya 1, mau tetanya 2, mau tetanya 3, mau tetanya 5, mau tetanya 6, mau tetanya 8, mau tetanya, mau R-nya 1, mau R-nya 2, mau R-nya 3, mau R-nya 5, mau R-nya 6, mau R-nya 8, mau R-nya min, ini kalau balikannya kan min ya, mau R-nya min 2, mau R-nya min 4, mau R-nya min 5, ini tetap berada di satu garis. Jadi kalau saya gambarkan, ini bentuknya adalah garis ini. Nah, jadi ini R, di mana-mana tetanya sama. Ini theta sama dengan 11 pi per 12. Atau kalau saya mau kebalikannya, ini adalah min theta sama dengan min pi per 12. Kenapa? Karena jaraknya ke sini ini adalah min pi per 12. Kalau ke sini kita ngitungnya adalah 11 pi per 12. Oke, sampai sini ada pertanyaan tidak? Muammar, coba ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan, Muammar? Belum ada, Bu. Oke, Gideon, Michael apa misal ya, saya lupa, pokoknya ada Gideonnya namanya. Paham tidak? Ada pertanyaan tidak? Sejauh ini belum ada, Bu. Ya, oke ya. Sudah sampai sini. Nanti saya ajarin berikutnya, kuliah berikutnya, saya ajari tentang kesimetrian ya, kita belajar tentang kesimetrian, kemudian menggambar beberapa grafik. Nah, supaya Anda bisa paham akan apa yang akan dipelajari besok Senin ya, mohon untuk dibaca dulu. Ini sudah saya berikan karena ini terkadang kalau langsungan itu saya suka bingung-bingung gitu ya. Jadi saya berikan dulu materinya untuk dipelajari ya. Oke, ada pertanyaan dulu tidak? Semuanya paham yang saya jelaskan hari ini? Paham atau tidak? Paham, Bu. Oke, kalau paham, saya stop sharing. Oke. Ya. Oke, yang kita pelajari hari ini cukup sekian saja. Saya mohon yang nanti saya minta untuk dikerjakan ya, terutama yang koordinat polar itu dikerjakan dulu karena itu modalnya untuk menggambarkan grafik dalam koordinat polar. Kalau menggambar koordinat polarnya saja masih bingung-bingung, nanti pada saat menggambar, misalnya menggambar kardioda itu harus positif, harus negatif, nanti
mess up gitu ya. Jadi minta tolong itu dikerjakan dulu supaya pas menggambar yang lebih rumit, kalau tadi kan hanya lingkaran muter saja atau garis saja yang satunya tidak berubah-ubah R-nya, yang satunya tidak berubah-ubah tetanya, itu masih mudah dipahami. Oke, jadi hari ini adalah modal untuk belajar hari Senin. Nah, selain modalnya itu, saya minta tolong membawa catatan tentang nilai-nilai sinus, nilai kosinus, dan nilai tangen. Ya, jangan lupa nilai sinus, nilai kosinus, nilai tangen, dan yang bulat tadi. Jadi yang gambar bulat tadi, gambar garis-garis bulat tadi ya, bulatan dengan jaring-jaring tadi, jangan lupa ya. Jadi ada 4 yang harus Anda siapkan, jaring-jaring yang bulat tadi, kemudian sinus, kosinus, dan tangen ya. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya untuk perkuliahan hari ini. Saya izin meninggalkan ruang virtual. Terima kasih, sampai ketemu hari Senin. Saya dikabari mau online atau offline. Oke, terima kasih, sampai ketemu.